Kekejaman dua penyidik kasus Vina Cirebon bernama Aris Papua dan Gugun terungkap di sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Nama Aris Papua dan Gugun diungkap Aldi, saksi yang juga adik terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi. Aldi yang pernah ditangkap bersama kakaknya di kasus ini mengaku mendapat perlakuan tak manusiawi dari para penyidik Polres Kota Cirebon. Aldi mengaku sempat ditangkap polisi yang salah satunya adalah Ibtu Rudiana. Aldi mengaku dirinya langsung ditangkap tanpa adanya surat penangkapan ataupun penyelidikan. Gak ada surat, tahu-taunya langsung ditangkap aja semua, nyampe di mobil dipukulin. Nyampe di polsek, saya turun. Disuruh jalan bebek dari gerbang. Banyak polisi pada baris di situ. Ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek, kata Aldi. Aldi mengatakan dirinya mendapatkan penyiksaan dari polisi hampir 6 jam. Setengah 6 sore, udah dipukul sampai jam 12 malam masih dipukul, akunya. Bisa dipraktekkan cara memukulnya? Tanya Farhat Abbas. Ya banyak sih kalau dipraktekin mah. Ada yang diinjek, ada yang dibalsem muka tuh, ada yang mata dibalsem, semuanya dibalsem. Jadi mata gak bisa ngeliat, polisi ganti shift, semua mukul, jawab Aldi. Parahnya penyiksaan yang dilakukan polisi membuat Aldi sakit selama 1 bulan lamanya. Kondisi Aldi baru benar-benar pulih setelah 1 bulan. Ruang sidang kembali banjir air mata ketika Aldi bercerita dipaksa minum air seni. Minum air kencing? Tanya Farhat Abbas. Iya pak, minum air kencing semua 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka Tatal 1 gelas, ucap Aldi terisak. Setelah minum air kencing, ada polisi yang bawa sandal iger dan menaboki semua tersangka. Akhirnya sampai remek pak, katanya. Tak hanya itu, mereka juga diancam akan ditembak mati. Ada yang bilang, masih mending ditembak mati semua, daripada kamu pada hidup, ungkap Aldi. Farhat lalu bertanya, siapa penyidik yang paling kejam? Aldi langsung menyebut nama Aris Papua dan Gugun. Orang dua itu pak namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam. Saya keluar saja sudah kayak ngesot pak, ungkap Aldi sambil menangis. Akibat penganiayaan itu, Aldi menyebut selama 1 bulan dia belum bisa berjalan. Nama Gugun sebelumnya diungkap pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Tony menyebut polisi bernama lengkap Gugun Gumilar itu yang menemukan CCTV di sekitar lokasi kejadian. Namun, hingga kasus ini diputus, CCTV itu ternyata belum dibuka. Nama Gugun juga tercantum di putusan Mahkamah Agung. Disebutkan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 melakukan penangkapan bersama 3 anak buahnya. Mereka adalah Bribka Dodi Irwanto, Bribka Gugun Gumilar, dan Brigadir Andi Safrudin. Pada kesaksiannya di pengadilan, Bribka Gugun mengaku melakukan penyelidikan hingga bertemu AF dan Dede yang merupakan pegawai cuci motor. Gugun Gumilar juga mengaku melakukan penangkapan terhadap 8 pemuda di seberang SMP 11 Cirebon. Ia juga mengaku melakukan interogasi kepada Jaya atas peristiwa tersebut. Peran Gugun saat penangkapan juga sempat diungkap saksi Sauri, pemilik warung makan di depan cucian motor tempat AF dan Dede bekerja. Namun Sauri tidak berani menyebut nama lengkap, hanya memberi inisial G. Ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan buser dari unit narkoba Polres Cirebon yang artinya anak buah Ibtu Rudiana yang saat itu menjadi kanit narkoba. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat AF bekerja. Bahkan saat motornya dicuci, ia sering pulang dengan membawa motor milik AF. Dia cuci motor ke AF, terus pulang bawa motor AF. Nanti kalau udah selesai dianterin ke sana, diambil motornya AF, tutur Sauri. Menurutnya, AF dan buser narkoba itu bisa dibilang cukup akrab. Udah deket, udah langganan, kata dia. Bahkan menurut Sauri kedekatan keduanya sudah cukup lama sebelum AF digerebek oleh para terpidana dan RW setempat. Sebelum kejadian digerebek sama Pak RW dan RT Basren, sudah dekat anggota polisi itu dengan AF,
ujarnya. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman Ayep itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana. Waktu penangkapan, anggota itu ikut menangkap. Saya tahu, kata dia. Sauri juga sempat bertanya ke anggota polisi itu soal penangkapan tersebut. Waktu penangkapan, saya dari warung tahu, saya deketin, saya samperin mobil polisi. Saya tanya dia, Pak ada apa? Udah diem aja beh, kata dia, tutur Sauri lagi. Menurut Sauri, dirinya kenal betul dengan anggota polisi itu. Nama depannya G, kata Sauri, saat itu. Kata Sauri, hanya anak RT Pasren, Kahfi yang tidak ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anggota polisi berinisial G tersebut. Sauri bahkan sempat bertanya pada Kahfi yang saat itu menunggu di seberang SMP 11, usai para terpidana ditangkap. Vi, kamu laporan gak sama bapak kamu kalau anak-anak itu dibawa? Diam aja Pak gak jawab, kata Sauri. Kemudian menurut dia, Kahfi belakangan dibawa oleh anggota polisi itu. Setelah itu beres, dibawalah Kahfi sama motor anak-anak, malamnya balik si Kahfi itu, jelasnya. Sauri pun heran kenapa pada penangkapan itu Kahfi tidak ikut diamankan. Kenapa Saka Tatal di bawah umur dibawa, tapi kenapa Kahfi yang gak dibawa? Padahal dia lebih gede, kata Sauri heran. Ia pun menduga jangan-jangan ada konspirasi antara AF, RT Pasren, Dede, dengan aparat yang melakukan penangkapan. Pertanyaan saya kenapa Kahfi gak dibawa? Kata dia, apalagi menurut Sauri, pada saat penangkapan itu, Kahfi terlihat santai dan tidak menunjukkan wajah panik. Diam aja, duduk aja, santai aja, gak ada wajah resah atau panik, tandasnya. Sementara itu, untuk nama Aris Papua selain diungkap Aldi, belum pernah dibicarakan saksi atau kuasa hukum kasus Vina Cirebon. Hingga video ini diunggah, belum ada klarifikasi dari dua penyidik kasus Vina Cirebon ini atas pengakuan saksi Aldi. Siapa gempur? Latar 23.